Bab 556. Yi Feng segera kembali ke aula seni bela diri, menggendong Lu Benwei. Begitu sampai di rumah, dia melemparkan Lu Benwei ke sebuah ruangan kecil yang gelap dan membanting pintu hingga tertutup. "Kau tetap di dalam sana, dasar pembuat onar," gerutunya. Yi Feng melihat beberapa makhluk yang gemetar di dekatnya, seekor anjing yang gemetar di tanah, seekor kelabang yang gemetar di punggung anjing itu, seekor beruang yang meringkuk di belakang anjing itu, dan seekor hantu yang entah bagaimana telah berteman dengan si kerangka, yang terlalu takut untuk memasuki aula itu, menggigil di pintu masuk. Dia melotot ke arah mereka, "Kalian semua sebaiknya berperilaku baik juga, atau aku akan menghajar kalian masing-masing." Yi Feng mengangkat tinjunya yang sebesar karung pasir dan mengangkat jari kelingkingnya. "Sekarang aku bisa membunuh kalian semua hanya dengan satu jari." Keempat makhluk itu mundur ketakutan. Puas, Yi Feng melangkah keluar dari aula seni bela diri. Di luar, matahari bersinar menyenangkan, dan Yi Feng menyipitkan matanya dengan puas. Cuacanya sempurna untuk latihan. Semenjak dia mencapai tingkat kultivasi maksimal, tangannya selalu ingin bertindak. Beberapa ratus pukulan sebelumnya baru menyentuh permukaan saja. Sekarang, dia ingin menemukan seseorang untuk beradu tanding. Tetapi para pembudidaya, wajah Yi Feng menunjukkan sedikit kesulitan. Sejak tiba di dunia ini, karena ketidakmampuannya berkultivasi, dia tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan para kultivator. Selama ini, dia tidak mengenal seorang pun kultivator. Di mana dia bisa menemukan seseorang untuk berlatih? Di seberang jalan, Porkrong, yang sedang memotong daging babi, memperhatikan Yi Feng sejak dia meninggalkan aula bela diri. Dia berteriak keras, "Tuan Yi, ada apa? Anda tidak terlihat begitu senang." Yi Feng menatap Porkrong, sebuah ide terbentuk di benaknya. Dia segera berjalan mendekat, "Porkrong, aku baru saja akan menanyakan sesuatu padamu." Dia mungkin tidak mengenal satu pun pembudidaya, namun pasti seseorang yang dikenalnya mengenal satu pembudidaya. "Silakan, Tuan." Porkrong segera meletakkan pekerjaannya dan bertanya dengan penuh perhatian. "Apakah kamu mengenal seorang kultivator di keluargamu atau di antara kenalanmu?" tanya Yi Feng. Porkrong bingung, mengapa Tuan ingin mencari seorang kultivator. Untuk berlatih, Yi Feng menggosok kedua telapak tangannya. Jantung Porkrong berdebar kencang, dan dia menjatuhkan pisaunya karena terkejut. Ini, jangan panik." Yi Feng melihat reaksi Porkrong dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatirkan aku, tidak akan terjadi apa-apa." Yi Feng mengerti bahwa bagi mereka, dia hanya orang biasa seperti mereka. Mencari seorang kultivator untuk berlatih bersama itu seperti mencari kematian. Porkrong menatap Yi Feng dengan bingung, dia mengkhawatirkannya. Porkrong segera mengambil pisaunya dan melanjutkan memotong daging. Tidak. "Tuan tahu kalau saya ini hanya orang lemah yang tidak berguna, bagaimana mungkin saya bisa tahu siapa saja kultivator yang ingin Tuan temui?" "Ah, sudah kuduga juga." Yi Feng menghela napas, lalu melihat si pelayan toko sedang sibuk menyajikan mie di dekatnya, lalu berjalan mendekat. "Anak pesuruh, apakah kamu kenal seorang kultivator?" tanya Yi Feng. "Hah? Petani? Apa yang Tuan inginkan dari petani?" Si pelayan toko berhenti dan bertanya. "Untuk berlatih." Si tukang pesanggerahan hampir menumpahkan mie karena terkejut. Ia berpikir dalam hati, "Kau perlu berlatih. Kau akan mati dalam hitungan detik." Namun karena tidak berani menyinggung Yi Feng, dia menenangkan suaranya dan menelan ludah. "Dengan kultivator jenis apa Tuan ingin berlatih?" Yi Feng menatap tubuh kurus si anak pelayan toko, "Tentu saja bukan orang biasa sepertimu. Seseorang yang kuat." Yi Feng mengangkat tinjunya dan meniupnya, "Orang sepertimu tidak akan mampu menahan pukulanku." "Tuan memang bijak." Si anak pesantren membungkuk, "Saya tidak tahu ada petani yang seperti yang Tuan gambarkan." Yi Feng hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat Pak Tua Wang duduk di bawah pohon di halaman, memperhatikannya sambil menikmati kesejukan. "Orang Tua Wang," dia berjalan mendekat. "Tidak perlu bertanya, Tuan. Saya tidak mengenal satu pun kultivator yang Anda bicarakan." Ia segera berdiri dan menambahkan, "Saya belum pernah melihatnya seumur hidup saya." Yi Feng melihat bagaimana Pak Tua Wang hampir tidak bisa berdiri. Yi Feng menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Ah, kalian semua terlalu lemah." Dia berbalik untuk pergi sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, sangat sepi di puncak.
Setelah Yi Feng pergi, sekelompok orang berkumpul bersama. Ada apa, Tuan? Tiba-tiba ingin mencari seseorang untuk berlatih bersama. Pendekar pedang tunggal yang mencari lawan yang sepadan. Mungkin seperti kata Tuan, di puncak itu sepi. Tetapi sekarang Tuan tidak berpura-pura menjadi orang biasa lagi, haruskah kita berpura-pura lagi? Porkrong memegang parangnya, ragu-ragu. Apa gunanya berpura-pura? Apa kau tidak mendengar bagaimana Tuan memanggilmu tadi? Pak Tua Wang menoleh ke arah si tukang pesan, orang biasa, kita semua orang biasa. Benar sekali, di mata Tuan, kami memang orang biasa. Tak perlu pura-pura, si tukang pesantren mengangguk tanda setuju. Benar, benar, kalian semua benar, Porkrong mengangguk penuh semangat. Yi Feng berkeliling kota Pinjiang tetapi tidak dapat menemukan seorang pun kultivator. Tidak seorang pun yang mengenal seorang kultivator. Sungguh sekelompok orang lemah. Tepat saat Yi Feng merasa frustrasi, sesuatu tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Dia menghentikan langkahnya. Benar, ketika sistem menghadiahinya Lu Benwei, bukankah dikatakan Lu Benwei adalah pakar nomor 1? Meskipun dia tidak tahu ruang lingkup gelar, nomor 1, itu pasti berarti sesuatu, bukan? Meskipun dia belum pernah melihat Lu Benwei menggunakan keterampilan apapun. Mengapa tidak mencobanya? Dengan pemikiran itu, Yi Feng berbalik dan kembali ke aula seni bela diri. Di aula seni bela diri. Begitu Yi Feng pergi, sebuah tulang putih mencuat dari tepi pintu kayu yang terkunci rapat. Sebuah jari kurus menusuk ke dalam kunci, mengutak-atiknya sejenak. Kuncinya berbunyi klik dan terbuka. Saat berikutnya, sebuah tengkorak menyembul dari lubang gelap, berputar ke kiri dan ke kanan untuk melihat sekeliling. Apakah tuannya sudah pergi? Dia pergi, dia pergi. Si anjing buru-buru membantu Lu Benwei mendorong pintu kecil itu hingga terbuka. Selamat, kakak. Kamu bebas lagi. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Lu Benwei berkata dengan puas. Anggota tubuhnya yang terpotong-potong langsung berkumpul kembali. Ayo cepat. Sebelum tuannya kembali. Bab 557. Tepat saat mereka hendak pergi, mereka melihat Yi Feng kembali. Mereka begitu ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak. Mereka hendak melarikan diri. Dalam sekejap mata, Yi Feng muncul di samping mereka dan menangkap mereka. Dasar anjing, masih mau kabur dariku. Dia mencengkeram Lu Benwei dan melemparkannya ke aula bela diri. Untuk menunjukkan ketulusannya, Lu Benwei berguling di tanah dan berdiri, hendak bergegas memasuki kamar kecilnya yang gelap. Tanpa diduga, dia ditangkap lagi oleh Yi Feng. Lu Benwei digantung di udara oleh Yi Feng, begitu takutnya sampai-sampai tulang-tulangnya yang baru dibongkar akan terguncang. Saat berikutnya, suara lembut yang tidak pernah diduga Lu Benwei keluar dari mulut Yi Feng. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, katanya sambil menurunkan Lu Benwei dengan lembut. Dia bahkan menepuk-nepuk debu yang menempel padanya saat dia terjatuh ke tanah tadi. Bantu aku dengan satu hal saja, dan aku tidak akan mengurungmu lagi, katanya lembut. Aba-aba, rongga mata Lu Benwei yang tanpa mata menyala dengan cahaya terkejut. Biarkan aku berlatih bersamamu. Lu Benwei tercengang. Dengan suara tut, dia jatuh berlutut. Bukankah kamu ahlinya? Yi Feng menghibur, aku hanya ingin mencoba. Aba-aba, dia menggelengkan kepalanya dengan panik ke arah Yi Feng. Yi Feng tidak peduli, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke arah Lu Benwei. Dengan satu serangan telapak tangan, Lu Benwei terbanting ke dinding dan terjatuh. Dia terdiam tak bergerak. Di dekatnya, anjing melolong liar, kelabang merangkak tidak beraturan, dan beruang berlarian dengan panik. Bahkan ada hantu yang melayang di udara dan pingsan karena ketakutan. Sekelompok sampah tak berguna, umpat Yi Feng sambil berjalan mendekat dan menendang Lu Benwei yang sudah tak berdaya. Masih tidak ada pergerakan. Apakah itu saja? Yi Feng marah. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan telapak tangan, dan kau menyebut dirimu ahli. Dia mengumpat dengan marah, bah. Apakah ini saja? Apakah ini saja? Dan dia menyebut dirinya sebagai pakar teratas. Pakar top dari kisaran berapa tepatnya? Aula seni bela diri yang rusak ini. Semakin Yi Feng memikirkannya, semakin ia merasa memang begitu. Ketika pertama kali mendapatkan sistem itu, hal pertama yang dikeluarkannya adalah aula seni bela diri, lalu kerangka yang mengklaim sebagai pakar teratas. Bukankah ini hanya mengatakan dia adalah pakar teratas di aula seni bela diri kerangka?
Sistem yang rusak sialan ini, tapi tak apa, dia mendapatkan kultivasi kaisar bela diri dari sistem yang rusak ini secara cuma-cuma. Ini adalah satu-satunya hal layak yang telah dilakukan sistem ini. Yi Feng memandang Lu Benwei yang masih tergeletak di tanah tanpa gerakan apapun, meraih tumpukan tulang dan melemparkannya ke dalam sumur. Sekarang kita lihat bagaimana kau bisa lari, katanya sambil menggunakan kekuatannya untuk menekan sebuah batu besar di atas sumur. Dengan sifatmu yang tidak berguna ini, kau masih berani keluar dan membuat masalah sepanjang hari. Usai berkata demikian, tak lupa ia mengumpat anjing, kelabang, dan makhluk hidup lain di dekatnya. Burung yang sejenis berkelompok, bergaul dengan sampah membuat kalian semua menjadi sampah di antara sampah. Yi Feng keluar lagi untuk mencari para pembudidaya. Namun hanya dengan pengamatan sekilas menggunakan kultivasinya, dia menemukan bahwa semua orang di seluruh kota itu sangat lemah. Waktu telah benar-benar berubah. Yi Feng kemudian mengerti, bahwa semua orang di kota ini adalah sampah yang tidak bisa berkultivasi. Tapi kalau dipikir-pikir, bahkan jika dia bisa menemukan kultivator, memangnya kenapa? Di kota Pingjiang yang kecil ini, bahkan jika ada kultivator, mereka akan menjadi sampah. Bagaimanapun, dia merupakan kultivator tingkat tertinggi, seorang kaisar bela diri. Setelah tertekan oleh kenyataan tidak mampu berkultivasi terlalu lama, tiba-tiba menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini, itu seperti menyembunyikan cahaya seseorang di bawah gantang agar tidak memberitahu orang lain tentangnya. Itu tak tertahankan, benar-benar tak tertahankan. Suatu hari, hujan lebat turun di kota Pingjiang. Gang tempat balai bela diri berada sangat sepi. Semua orang telah menutup pintu toko mereka dan berkumpul di rumah Wang Tua, memanggang ubi jalar dan mengobrol untuk menghabiskan waktu. Pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka dan seseorang keluar dari hujan sambil memegang payung. Sombong dan menyendiri, terpisah dari dunia. Citra yang sungguh-sungguh melampaui dunia yang biasa-biasa saja. Semua orang tercengang. Baru setelah orang tersebut memasuki ruangan mereka bereaksi. Tuan, mereka semua berdiri, untuk apa Anda datang? Duduk, duduk, duduk. Yi Feng melambaikan tangannya dan duduk bersama yang lainnya di dekat perapian. Aku datang hari ini karena ada sesuatu yang telah lama membebani pikiranku, kata Yi Feng dengan wajah gelisah, aku ingin menceritakan kekhawatiranku kepadamu. Silakan bicara, Tuan. Ada apa? Semua orang menajamkan telinga, sangat serius. Yah, sebenarnya aku bukan orang biasa, dia memulai dengan ekspresi gelisah, hal ini sudah membebani pikiranku sejak lama. Tulang belakang semua orang tiba-tiba menjadi tegak dan kulit kepala mereka terasa geli. Mungkinkah, apakah identitas Tuan yang selama ini membuat mereka penasaran akan terungkap? Aku akan menunjukkan kartuku di atas meja. Aku sebenarnya bukan orang biasa, Yi Feng merentangkan tangannya, aku adalah ahli yang tak tertandingi. Semua orang melihat ke arah Yi Feng. Mereka mengangguk, lalu, tidak ada, lalu, kata Yi Feng. Lalu semua orang mengambil ubi jalar yang belum dipanggang sepenuhnya dan membaliknya. Oh, Tuan sungguh hebat. Itu saja, itulah reaksinya. Kau tidak terkejut. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan menegaskan lagi, seorang ahli yang tiada taraf, tiada taraf. Terkejut, Porkrong menggigit ubi jalar yang dipegangnya. Sangat terkejut, Yi Feng terdiam. Dia menghela napas panjang, menyadari bahwa orang-orang ini sama sekali tidak mengerti apa artinya menjadi pakar yang tiada taraf. Nah, bagaimana mungkin orang-orang biasa yang hanya tahu cara memakan ubi jalar memahami kesulitan para petani? Lupakan saja, aku tidak menyangka kau akan terkejut, kata Yi Feng sambil berdiri, bagaimana kau bisa terkejut? Betapa membosankannya. Setelah itu, dia pergi sambil memegang payungnya. Semua orang menyaksikan Yi Feng menghilang di tengah hujan sambil mengunyah ubi jalar. Ada apa dengan Tuan? Sang asisten toko tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dari apa yang dikatakan Tuan, dia pasti tahu kita tidak akan terkejut, jadi dia pasti tahu bahwa kita tahu tentang kehebatannya, jadi mengapa dia datang untuk mengejutkan kita? Aku tahu. Wang Tua menepuk pahanya, penuh penyesalan. Ada apa? Yang lain tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu tidak ingat, Tuan selalu berpura-pura menjadi orang biasa untuk merasakan kehidupan di hadapan kita, analisisnya serius.
Meskipun Tuan mengetahui segala hal di dunia, dan tahu bahwa kita tahu tentang kehebatannya. Namun, bagaimanapun juga, dia selalu berinteraksi dengan kita dalam identitas sebagai orang biasa. Sekarang setelah dia menunjukkan kehebatannya, dia hanya menginginkan kejutan dan ucapan selamat dari orang-orang biasa. Saat dia berbicara, Wang Tua tidak dapat dihibur, kami tidak mengerti maksud Tuan, dan tidak memberinya reaksi terkejut apapun. Semua orang tiba-tiba menyadari, begitu ya, jadi itu sebabnya Tuan sangat kecewa saat pergi. Dia bahkan mengatakan dia seharusnya tidak mengharapkan kita bereaksi terkejut, itu karena dia tahu kita sudah tahu tentang kehebatannya. Dia hanya ingin kita bekerja sama dan memberinya kejutan seperti orang biasa. Itulah sebabnya Tuan mengatakan kami membosankan. Wang Tua menepuk pahanya, itu ulah Tuan, dan juga kegembiraan Tuan. Tapi kami tidak mau bekerja sama. Ya ampun, kami tidak mengerti maksud Tuan. Kami sama bodohnya seperti babi. Sekarang cepatlah kirim seseorang untuk memberitahu semua orang di sekitar. Wang Tua buru-buru berkata, beritahu mereka bahwa jika ada orang yang identitasnya dibocorkan oleh Tuan, mereka harus bekerja sama dengan Tuan dan bersikap sangat terkejut. Benar, benar, sahut pelayan toko di sebelahnya, Tuan sudah pernah kecewa dengan kita sekali, kita tidak boleh biarkan dia kecewa lagi. Aku pergi, kata Porkrong sambil berdiri dan berlari ke arah hujan. Melihat hilangnya sosok Porkrong, Wang Tua kembali berpikir keras. Tetapi mengapa Tuan itu memilih untuk mengungkapkan identitasnya? Ya, Tuan selalu berpura-pura menjadi orang biasa sebelumnya. Mungkinkah, si tua Wang tiba-tiba punya pikiran yang menakutkan? Mungkinkah Tuan sudah mulai memasuki permainan? Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu, bagaikan tersambar petir. Semua orang yang ada di sekitar Tuan itu kurang lebih telah menyadari sejak awal bahwa Tuan itu sedang menyiapkan permainan catur yang menggemparkan. Sekarang Tuan itu tiba-tiba meninggalkan identitasnya sebagai orang biasa, bukankah itu berarti Tuan itu sudah mulai memasuki permainan? Setelah meninggalkan acara kumpul-kumpul tetangga untuk memanggang ubi jalar, Yi Feng pun memamerkan kehebatannya kepada beberapa kenalan lainnya. Namun tidak seorang pun yang terkejut. Ia yang tadinya gembira karena memperoleh kultivasi seorang kaisar bela diri, merasa seolah-olah seember demi seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Dia semakin merasakan betapa hambarnya orang-orang biasa ini. Namun dia tetap tidak ingin menyembunyikan cahayanya di bawah gantang. Sekadar mengatakannya saja tidak cukup untuk membuat orang-orang biasa tahu betapa menakjubkannya dia. Jadi dia akan membiarkan tindakannya berbicara sendiri. Sejak saat itu, dalam jangka waktu yang lama, sosok itu sering terlihat terbang bolak-balik di langit kota Pingjiang. Saat Porkrong sedang memotong kepala babi, dia sering melihat Yi Feng keluar dari aula seni bela diri. Sebelum dia sempat menyapanya, dia melihat Yi Feng bangkit dari tanah, kakinya sepenuhnya meninggalkan bumi dan mengambang. Lalu dia akan tersenyum licik dan menghilang. Mungkin itu adalah seorang gadis muda cantik dari kamar merah yang sedang berjalan di gang, ketika tiba-tiba sebuah pot bunga jatuh dari atas. Sebelum dia sempat bereaksi, seseorang memeluknya dan mereka menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika dia sadar kembali, dia melihat seorang pria muda dengan santai menyingkirkan poni dari dahinya. Jangan tanya siapa aku, katanya, lalu berbalik dan terbang dengan anggun sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Atau mungkin seorang wanita tua yang tengah mencuci pakaian di tepi sungai, yang melihat sesosok tubuh di tepi seberang sedang memukul-mukul air dengan marah seperti orang gila, sehingga air itu melayang ke angkasa. Saat tirai air jatuh, dia melihat lelaki di seberang sana meniup tinjunya, melontarkan senyum nakal padanya di seberang sungai, lalu berjalan santai dengan penuh gaya. Bab 558. Segera, kota Pingjiang saja tidak lagi cukup bagi Yi Feng untuk menunjukkan kehebatannya. Beruntungnya, ia masih memiliki 100 pengikut yang dapat menyebarkan ajarannya. 100 orang pergi ke 100 tempat, dan orang-orang di 100 tempat itu menyebarkannya ke orang lain. Bukankah namanya akan bergema di seluruh benua sungai abadi dalam waktu singkat? Yi Feng tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia tidak dapat menahannya, dia memang dangkal. Yang terpenting sekarang adalah memutuskan gelar apa yang akan diberikannya pada dirinya agar bisa disebarkan. Pahlawan besar angin dan awan, penguasa langit. Terlalu vulgar, itu tidak akan berhasil.
Nomor 1 di bawah langit, penyendiri yang tak terkalahkan. Terlalu klise, itu juga tidak akan berhasil. Bahkan saat semua orang tiba di Sekte Langit dan Bumi, Yi Feng masih belum menemukan gelar gemilang yang pantas bagi dirinya. Saat itu, dia melihat Wu Yonghong dan yang lainnya keluar dari Sekte Langit dan Bumi. Yi Feng melirik Wu Yonghong dan teman-temannya. Sejak ia menampung mereka bertiga, para lelaki tua kurus kering itu kini tidak kekurangan makanan dan pakaian, menjadi sangat gemuk, dan tampak jauh lebih sehat. "Wu tua," serunya, "kau mau kemana?" Wu Yonghong, diikuti oleh Sun Zuge dan Chu Guangxi, segera membungkuk saat melihat Yi Feng. "Salam, Guru. Kami akan membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk sekte." Kalian semua tampaknya baik-baik saja akhir-akhir ini," kata Yi Feng, lalu mendesah, "Tidak seperti aku tidak bisa tidur siang dan malam, cukup gelisah." "Ketekunan guru patut dikagumi," jawab ketiganya. "Ah, masalahku, kalian manusia biasa, lupakan saja, kalian tidak akan mengerti," kata Yi Feng sambil menggenggam kedua tangannya di belakang punggung, mengangkat dagunya, dan menggelengkan kepalanya ke langit. "Benar," Wu Yonghong menyetujui. Yi Feng mengerutkan kening, "Kau seharusnya bertanya apa yang menggangguku." Wu Yonghong tergagap, "Apa yang mengganggumu?" Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi gunung, mengacak-acak poni Yi Feng. Ia mengibaskan rambutnya, tampak melankolis dan tak berdaya, masalah-masalah yang tak tertandingi di bawah langit. "Saya mengerti," jawab Wu Yonghong. Di belakangnya, Chu Guangxi menarik lengan baju Wu Yonghong. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia mendongakkan kepalanya dan terhuyung mundur, bertabrakan dengan Chu Guangxi dan Sun Zuge, menyebabkan mereka pun mundur. Ketiganya menatap Yi Feng dengan mata terbelalak dan tak percaya. "Memem Tuan, kau telah mencapai status tak terkalahkan di bawah langit." Dia hampir lupa peringatan Pork Rong sebelumnya. Kapan guru mencapai kekebalan ini? "Ah, tak terkalahkan di bawah langit. Aku belum pernah melihat yang seperti itu." Chu Guangxi mundur lebih jauh, kakinya lemas saat dia berlutut, "Bakat guru luar biasa." Yi Feng sangat puas dengan reaksi mereka. "Setidaknya kamu punya sedikit wawasan," Yi Feng mengangguk, "tidak perlu terlalu terkejut, itu hal yang wajar." "Oh benar, kumpulkan semua muridku di sini. Aku ingin mengadakan pertemuan sekte besar." "Ya, Guru." Saat Wu Yonghong menerima perintah itu, Yi Feng melayang ke udara. Setelah terbang setiap hari selama beberapa waktu, ia telah lama menguasai seni terbang. Ia bergerak dengan mudah dan lancar. Wu Yonghong dan yang lainnya hanya berdiri di sana, menyaksikan dia menghilang dalam sekejap. Mereka menghela napas lega. "Untungnya, Pork Rong datang untuk memperingatkan kita. Kalau tidak, kita mungkin telah membuat Tuan tidak senang." Wu Yonghong menyeka keringat dari dahinya, masih merasakan guncangan susulan. "Memang, tampaknya sang guru cukup senang dengan reaksi kita sekarang," jawab Chu Guangxi. "Mari kita segera gunakan kepingan giok itu untuk memanggil kembali murid-murid guru," usul Sun Zuge. Setelah kembali ke aula utama, Yi Feng buru-buru mengeluarkan salinan, tingkat kultivasi benua sungai abadi. Dengan segera kembalinya para pengikutnya untuk pertemuan sekte, dia ingin melihat apakah ada keahlian lain yang telah dimaksimalkan oleh Kaisar Bela Diri. Terbang saja tidak lagi cukup mengesankan. Saat pertama kali memperoleh kultivasi Kaisar Bela Diri, dia hanya menyadari sekilas bahwa itu adalah level tertinggi di benua sungai abadi. Sekarang, setelah mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa bahkan di antara para Kaisar Bela Diri, terdapat tingkatan yang berbeda. Kehidupan pertama, kehidupan kedua, senyum Yi Feng makin lebar saat dia melanjutkan membaca. Semakin ke bawah dia menunduk, semakin tinggi senyumnya melengkung. Kehidupan ke-10. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, Kaisar Bela Diri kehidupan ke-10 setara dengan manusia abadi. Melihat ini, seringai Yi Feng hampir mencapai tengkuknya. Sistem telah mengatakan dia berada di level tertinggi, jadi dia pasti berada di kehidupan ke-10. Dia bahkan mungkin tidak perlu melalui kesengsaraan surgawi. Ya ampun, dia sudah setara dengan manusia abadi. Yi Feng tidak dapat menahan diri lagi. "Hahaha, aku sekarang adalah dewa. Hahaha, aku setara dengan dewa." Yi Feng tertawa terbahak-bahak, memeluk tingkat kultivasi benua sungai abadi, dan menciumnya berulang kali. "Sistem yang bagus, kau benar-benar ayahku tersayang." Yi Feng tertawa terbahak-bahak, dan dalam kegembiraannya,
dia membalik-balik halaman benua sungai abadi. Wow, aku bahkan tidak perlu melalui kesengsaraan surgawi. Hahaha, coba aku lihat apa saja manfaat lainnya. Dipanggil oleh alam abadi, hahaha, saat tatapannya menyapu baris terakhir, tawa Yi Feng terhenti tiba-tiba, Dipanggil oleh alam abadi. Apa itu tadi? Yi Feng mencondongkan tubuhnya, wajahnya hampir menyentuh halaman. Dia membaca dengan lantang, kata demi kata, Kaisar Bela Diri Kehidupan ke-10 adalah level tertinggi di benua sungai abadi. Setelah mencapai level ini, seseorang akan dipanggil oleh alam abadi. Dia membaca perlahan dan cermat, kata demi kata. Harus memasuki alam abadi dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, seseorang akan ditolak oleh Dao surgawi, dan jiwa dan roh akan menghilang. Catatan, manusia abadi adalah level terendah di alam abadi. Patah. Yi Feng tiba-tiba menutup buku, lalu menutup matanya rapat-rapat dan mengambil napas dalam-dalam. Dia pasti salah baca, pasti dia salah baca. Bab 559. Dengan hati-hati, dia membuka buku itu sekali lagi. Dia membaca beberapa baris terakhir berulang-ulang, dengan cermat memeriksanya berkali-kali. Mencoba mencari di mana ia salah memahami atau salah menafsirkan informasi tersebut. Pada akhirnya, yang tersisa hanya tanda tanya yang berputar-putar di kepalanya, tidak lebih. Dia tiba-tiba melompat, melemparkan buku itu ke tanah dengan kasar dan menginjak-injaknya. Sialan, sistem yang rusak ini mengirimku ke alam abadi. Dan aku juga berada di level terendah di sana. Dia begitu marah hingga mulai melompat-lompat di atas buku itu. Apa perbedaan kulit semangka spiral kosmik antara aku dan manusia di sini? Serangkaian suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Di luar pulau kecil itu, seluruh benua sungai abadi mulai berguncang. Gempa bumi yang mengguncang bumi melanda ke segala arah. Gunung-gunung runtuh, bumi terbelah, dan gelombang pasang melanda. Wu Yonghong dan dua rekannya, yang baru saja selesai memberi tahu para pengikutnya dan hendak meninggalkan pulau kecil itu untuk berbelanja, merasa pusing karena gempa yang tiba-tiba itu. Setelah hampir berhasil menenangkan diri, mereka berseru, cepat, mari kita periksa guru. Saat memasuki pulau kecil itu, mereka menemukan bahwa, secara mengejutkan, pulau itu tidak terkena dampak sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Wu Yonghong dan yang lainnya tetap memutuskan untuk melapor ke Yi Feng. Mereka mengetuk pintu, menguasai. Di dalam, Yi Feng sudah tenang. Dia duduk dengan ekspresi muram dan terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan tanpa menggunakan indera spiritualnya, dia dapat mendengar bahwa itu adalah suara Wu Yonghong melalui pintu. Ini sempurna, karena dia punya sesuatu untuk diajarkan kepada mereka. Masuklah, katanya, suaranya dalam dan datar. Katakan pada para murid itu untuk tidak kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menyendiri. Ya, Tuan. Wu Yonghong mengakui. Apakah ada hal lainnya? Tidak, itu saja. Kamu boleh pergi. Baik, Tuan. Wu Yonghong dan yang lainnya mundur. Chu Guangxi, yang mengikuti di belakang, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan kebingungannya. Sepertinya sang guru hanya menunggu kita bertiga untuk pergi kepadanya. Dia mulai memberikan instruksi bahkan sebelum kami berbicara. Seolah-olah dia tahu sebelumnya bahwa kami akan datang. Jika memang begitu, mungkinkah keributan yang mengguncang bumi tadi adalah cara Tuan memanggil kita? Dia bahkan tidak lagi mengadakan pertemuan sekte. Sepertinya ada sesuatu yang membuat tuannya kesal. Mereka terus berbicara sambil menuruni gunung. Di aula seni bela diri. Pada saat ini, sebuah kerangka tiba-tiba melompat keluar dari sumur yang kering. Suaranya yang sangat lemah datang dari dalam sumur. Saudara Meng, Jiu, aku. Kelompok itu, termasuk anjing, yang telah menjaga sumur siang dan malam tanpa makanan atau air, semuanya gembira saat mendengar suara lemah ini. Kakak, akhirnya kau keluar juga. Sambil berbicara, mereka bekerja sama untuk menyingkirkan batu yang menutupi sumur. Dengan mengerahkan segenap kekuatan mereka hanya berhasil menciptakan celah kecil. Untungnya, Lu Benwei di bawah masih memiliki sedikit tenaga tersisa dan, dengan bekerja sama dengan kelompoknya, mereka berhasil memindahkan batu besar itu sekitar sepertiga jalan. Saudara Meng, angkat kepalaku dulu. Ya. Hantu itu melayang turun dan membawa tengkorak Lu Benwei ke atas.
Dia hendak turun kembali untuk mengambil tulang-tulang lainnya satu persatu, tetapi Lu Benwei menghentikannya. Jangan pedulikan itu, lari, lari, lari. Ketika Lu Benwei berbicara, kepalanya sudah terjulur keluar dengan cepat. Kakak, kau tidak akan mengambil tubuhmu. Si anjing tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Tubuh ini akan menemukan jalan kembalinya sendiri. Lari, lari. Jika tuannya kembali sekarang, kita pasti mati. Ini tidak akan seperti pertengkaran kecil yang biasa, gumamnya, sangat cemas. Dok dan yang lainnya mengerti dan segera mengikuti Lu Benwei. Rombongan itu meninggalkan aula bela diri dan menghilang dalam sekejap mata. Ribuan mil jauhnya, 5 orang sedang berjalan di padang pasir. Saudaraku, kemana kita harus pergi sekarang? Dok melihat sekeliling, mengerutkan kening. Tempat ini berada di antah berantah. Kita baru saja mencuri begitu banyak koin emas, kita perlu mencari tempat untuk menghabiskannya. Itu benar. Lu Benwei mengusap dagunya sambil berpikir dan berkata, kali ini kita keluar karena 2 alasan, pertama, untuk lolos dari siksaan Tuan, dan kedua, untuk memanfaatkan waktu ini menghabiskan koin emas. Jadi, kita harus pergi ke suatu tempat yang tidak dikunjungi oleh Tuan, tetapi ada orangnya, di mana kita bisa bersenang-senang dan menghabiskan semua koin emas sebelum kembali. Lu Benwei berkata, lalu terkekeh. Saya tahu kemana harus pergi, katanya dengan percaya diri. Di mana? Alam abadi. Mata orang-orang di belakangnya berbinar. Kakak laki-laki itu perkasa. Kakak laki-laki itu bijak. Bab 560. Kaisar bela diri telah menerima panggilan dari alam abadi dan harus pergi ke susunan transmisi alam abadi di benua Sungai Abadi. Di susunan transmisi, seorang utusan dari alam abadi akan memandu jalan. Setelah membaca 2 baris ini, Yi Feng menutup buku di tangannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia meletakkan buku itu dan berbalik untuk berjalan keluar. Setelah 100 hari mengasingkan diri, Yi Feng telah muncul. Setahun tidak memiliki banyak periode 100 hari. Ia tidak ingin menyia-nyiakannya hingga jiwanya hancur. Meskipun di alam abadi, dia mungkin mirip dengan manusia di benua Sungai Abadi, setidaknya dia memiliki beberapa kultivasi. Selain itu, sekarang dia bisa berkultivasi. Setidaknya dia tidak akan berada di dasar saat pergi ke alam abadi. Kalau dia pergi ke alam abadi dan hanya bisa menjadi tidak berguna, maka dia akan memeluk satu kata sepanjang hidupnya, bertahan hidup. Setelah keluar dari pengasingannya, Yi Feng mengeluarkan Men-Men. Dengan menunggangi Men-Men, dia memanggil beberapa orang dari Sekte Langit dan Bumi. Hari ini adalah hari besar kemunculan Yi Feng. Semua anggota Sekte Langit dan Bumi datang dengan penuh hormat, berdiri dengan penuh hormat di bawah. Semuanya, mulai hari ini, aku akan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu, sebuah suara berwibawa terdengar dari atas. Siput raksasa itu menekan semua orang, membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala, hanya mampu mendengarkan ajaran dengan patuh. Setelah aku pergi, aku mempercayakan Sekte Langit dan Bumi kepada kalian semua untuk mengawasiku, katanya. Ya, jawab mereka. Sambil menunggangi Men-Men, Yi Feng menuju ke susunan transmisi untuk memasuki alam abadi. Yi Feng tertidur sambil berbaring di punggung siput. Dia terbangun karena keributan suara-suara. Dia membuka matanya yang masih mengantuk, dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas, telinganya menangkap suara-suara celoteh di dekatnya. Apakah menurutmu semua orang di alam abadi sangat kuat? Tidak juga. Kalau yang abadi menikah dengan yang abadi, anak-anak mereka tidak akan bisa lahir sebagai yang abadi, kan? Itu masuk akal, haha. Kalau begitu, kita mungkin tidak akan menjadi yang terburuk saat kita pergi ke sana. Yi Feng menyandarkan dirinya pada siput dan melihat sekelompok orang berdiri dalam susunan transmisi, sebagian bersemangat, sebagian emosional, sebagian lagi rindu. Adapun mereka yang menundukkan kepala lesu dan wajah tanpa ekspresi, dialah satu-satunya. Belasan orang yang berdiri di barisan itu juga tertarik dengan kemunculan siput secara tiba-tiba, lagi pula, menggunakan siput sebagai tunggangan adalah hal yang langka. Akan tetapi, mereka hanya meliriknya beberapa saat. Berhenti ngobrol, utusan alam abadi sudah datang. Seseorang di dekatnya berteriak untuk menghentikan mereka. Suara-suara berisik itu segera menjadi tenang. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berambut putih muncul entah dari mana di samping susunan transmisi. Dia menatap semua orang dari atas.
Saya adalah utusan alam abadi, di sini hari ini untuk membimbing kalian semua ke alam abadi. Orang tua berambut putih itu melayang di udara dan berkata perlahan, alam abadi berbeda dengan benua sungai abadi, hukumnya berbeda. Kamu mungkin bisa menembus ruang dengan satu pukulan di sini, atau melintasi 10.000 mil dalam satu langkah. Namun di alam abadi, itu mustahil. Di sana, ruang angkasa 10.000 kali lebih stabil, dan gravitasi 10.000 kali lebih berat, jadi di alam abadi, kalian akan setara dengan master bela diri tingkat terendah di benua sungai abadi. Kalian tidak akan bisa terbang, hanya mereka yang mencapai tingkat dewa surgawi yang bisa terbang. Yi Feng mendengarkan dengan alis berkerut di bawah. Dia menunduk menatap jari-jarinya sembari menggosok-gosokkannya. Sial, dia baru saja menikmati masa kebebasan, dan sekarang dia akan menjadi orang yang paling tidak berguna lagi. Utusan di atas melanjutkan, awalnya, benua sungai abadi berada di bawah yurisdiksi benua abadi giok hijau, dan Anda seharusnya ditransmisikan ke sana. Namun baru-baru ini, seseorang yang misterius menghancurkan langit dengan tinjunya, menciptakan 500 lubang hitam di alam abadi. Salah satu lubang hitam ini berada di benua abadi giok hijau, dan seluruh benua abadi giok hijau telah hancur, dengan ruang yang sangat tidak stabil. Jadi kamu tidak akan pergi ke benua abadi giok hijau lagi, tetapi akan dikirim secara acak ke berbagai bagian alam abadi. Saat kata-kata itu terucap, selusin orang di bawah menjadi pucat pasi karena ketakutan. Bahkan Yi Feng yang biasanya tidak peduli, merasa cukup takut hingga mengepalkan jarinya. Menghancurkan langit dengan satu pukulan dan menghancurkan alam abadi, ini sungguh mengerikan. Bolehkah saya bertanya kepada utusan itu, siapakah orang ini? Seseorang tak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, suaranya diwarnai ketakutan, untuk benar-benar menghancurkan 500 lubang hitam di langit. Bab 561. Utusan itu mengangkat tangannya, membungkam bisikan-bisikan di kerumunan. Hal-hal ini berada di luar tingkat pemahaman Anda, katanya. Baiklah, sekarang aku akan mengaktifkan susunan teleportasi dan mengangkut kalian semua ke alam abadi satu per satu. Saat kata-katanya jatuh, seluruh susunan itu mulai berputar. Sebuah kolom cahaya turun dari langit atas gerakan lelaki tua berambut putih itu, dengan cepat menyelimuti pola mengambang di tengah formasi itu. Satu demi satu, mereka melangkah ke pola mengambang. Dengan kilatan cahaya yang terang benderang, setiap orang menghilang. Setiap orang yang masuk membawa tingkat antisipasi dan kegembiraan yang berbeda-beda. Hanya Yi Feng, yang terakhir, yang berbeda. Dia berdiri di tiang cahaya sambil mengerutkan kening, jelas enggan. Dengan sekejap cahaya, dia menghilang bersama utusan dan barisan itu. Pusaran air yang memusingkan melanda Yi Feng. Dunia berlalu dalam sekejap. Yi Feng mendapati dirinya berada di tengah-tengahnya, waktu berlalu bagaikan seekor kuda putih yang terlihat melalui celah. Waktu berlalu, meskipun tidak jelas berapa lama. Yi Feng merasakan secercah cahaya di saluran teleportasi. Kemudian penglihatannya berubah, dan dia mendarat di benua yang tidak dikenalnya. Begitu ia mendarat, angin puyuh bertiup kencang, pasir menyengat matanya. Yi Feng segera mengangkat lengannya untuk melindungi dirinya. Setelah beberapa saat, dia perlahan menurunkan lengannya dan mengamati sekelilingnya. Dia benar-benar tercengang. Ini, apakah yang disebut alam abadi? Sulit dipercaya. Pasir beterbangan di mana-mana, tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Udara dipenuhi aura buas dan haus darah, dan bau busuk menyebar kemana-mana. Tulang-tulang berserakan di tanah, burung nasar melahap dagingnya. Yi Feng berdiri terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama, menatap pemandangan di hadapannya, matanya hampir keluar dari rongganya. Bukankah alam abadi seharusnya bersifat halus dan seperti dunia lain? Yi Feng mengangkat kakinya dengan gemetar. Pergerakan itu menarik perhatian burung nasar, yang semuanya berbalik dan menampakkan mata berwarna merah darah, membuat Yi Feng ketakutan hingga segera menarik kembali kakinya yang terangkat. Burung nasar bermata darah itu terbang dengan pekikan yang menembus langit. Yi Feng terhuyung mundur karena ketakutan. Saat dia mundur, dia tersandung sebuah kerangka dan tangannya menekan sesuatu yang dingin dan lembut. Sambil menunduk, dia melihat seekor mamba hitam bermata tiga berwarna hitam legam menjulurkan lidahnya ke arahnya. Ular itu melingkar dan menyerang, menancapkan taringnya ke lengan Yi Feng. Ah! Teriakan melengking memecah keheningan, ruang yang suram dan mencekam itu.
Yi Feng menjerit sambil melompat, menyingkirkan ular berbisa itu dari tangannya, lalu tanpa ragu mencabut belati dari sepatunya dan dengan sigap memotong lengannya. Dia menghisap luka itu dengan panik sambil membiarkannya berdarah. Sialan, protagonis transmigrasi lainnya menaklukkan dunia dan tidur dengan wanita cantik, memerintah negara-negara dengan mudah, sementara dia berjuang untuk bertahan hidup di dunia asing ini selama 20 tahun. 20 tahun penuh. Tidak pernah menyentuh wanita cantik, tidak pernah pamer, dan sekarang dia akan mati digigit ular. Bahkan setelah memuntahkan genangan darah ke tanah, Yi Feng berhenti sejenak untuk mengalirkan energinya melalui 12 siklus guna mengeluarkan racun dengan hati-hati. Baru setelah memastikan tidak ada jejak racun tersisa di tubuhnya, Yi Feng melanjutkan perjalanannya melintasi padang gurun yang tandus. Semua hewan di sini telah bermutasi. Tulang-tulangnya pun tidak seperti tulang manusia atau hantu. Sedangkan untuk orang yang masih hidup, dia belum melihat satu pun. Tidak ada tanda-tanda adanya hunian manusia sama sekali. Setelah berjalan melalui tanah tandus ini untuk waktu yang lama, Yi Feng akhirnya melihat sebuah altar. 4 pilar menjulang tinggi mengelilingi altar, masing-masing diikat dengan rantai hitam. Rantai itu memanjang ke arah altar dan bertemu di bagian tengahnya. Di tengah-tengah altar ada sebuah sangkar, yang diikat dengan rantai dari 4 arah. Yi Feng berdiri di bawah, menatap altar di atas. Angin kencang bertiup, membawa pasir dan bau busuk. Yi Feng mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya sambil masih menatap altar. Tempat apakah itu? Ada kandang, jadi mungkin ada orang di dekatnya. Jika dia bertemu orang, dia bisa bertanya tentang tempat ini. Yi Feng melangkah maju, tetapi sebelum dia bisa mencapainya, sebuah suara seperti lonceng yang menggelegar bergema dari segala arah. Jiangzi, si pendosa yang dulunya adalah penguasa sebuah benua, memberontak terhadap 9 surga dan dibuang ke pulau bayangan gelap. Saat suara itu memudar, rantai mulai bergetar. Sebuah sosok muncul dalam sangkar disertai kilatan cahaya. Pintu penjara terbuka. Yi Feng sangat gembira. Akhirnya dia menemukan orang yang masih hidup. Yi Feng bergegas ke altar. Saat itu, sangkar telah terbuka, dan seorang wanita berpakaian merah berjalan keluar. Gaunnya yang merah menyala berkibar tertiup angin kencang. Dia bagaikan api yang menyala di padang pasir. Wajahnya dingin namun luar biasa cantiknya, bagaikan mata air dingin di tengah musim dingin. Mempesona bagaikan matahari bulan Juli, namun sedingin embun beku bulan Desember. Bab 562. Permisi, Nona, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Yi Feng bergegas naik ke altar dan bertanya kepada gadis bergaun merah. Gadis berbaju merah menoleh, tatapan matanya yang dingin dan sangat indah menatap Yi Feng sejenak sebelum berbalik kembali, bibirnya terkatup rapat dalam diam. Hei, aku cuma mau tanya, ini tempat di mana? Tanyanya lagi. Gadis berbaju merah tidak menoleh, pandangannya menyapu seluruh benua yang sunyi itu. Tidak mungkin, dia tidak mungkin tuli dan bisu, kan? Gumam Yi Feng sambil menatap gadis bergaun merah. Gadis berbaju merah tetap tidak menunjukkan reaksi apapun, hanya menatap dengan tenang ke kejauhan. Di balik tatapannya yang tenang, emosi bergejolak. Kasihan sekali, Yi Feng menatap wanita itu sambil menggelengkan kepala dan mendesah, wajah secantik itu disia-siakan oleh seorang bisu tuli. Betapa menyedihkan, sungguh memalukan, ucap Yi Feng, lalu setelah berpikir sejenak, dia melangkah maju dan mulai memberi isyarat, kamu, tempat ini, dia lalu menunjuk kepalanya, apakah kamu tahu? Gadis berbaju merah menatap Yi Feng tanpa ekspresi. Lalu dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sisi altar. Yi Feng mengikuti arah pandangannya dan baru menyadari sebuah prasasti batu setinggi manusia berdiri miring di sudut samping altar. Prasasti itu setengah terkubur oleh angin dan pasir. Dan tulisan pada prasasti itu juga ditutupi oleh lapisan pasir kuning yang tebal. Yi Feng berjalan ke arah lempengan batu dan membersihkan pasir kuning dengan tangannya. 3 karakter terungkap di lempengan batu itu. Pulau bayangan gelap. Tidak ada yang lain. Yi Feng berbalik ke bagian belakang tablet dan menyingkirkan pasir. Penjara alam abadi, tempat pengasingan bagi para pelanggar berat. Yi Feng memutar matanya dan mencubit filtrumnya dengan keras. Ya dewa, itu tidak mungkin. Teleportasi acak telah mengirimnya ke tempat di mana penjahat serius diasingkan. Setelah sadar kembali, Yi Feng berkacak pinggang dan menatap tajam ke arah prasasti batu itu.
sambil menggertakkan giginya. Setelah beberapa saat, Yi Feng berbalik dan berjalan cepat ke arah gadis berbaju merah. Nona, mari kita membentuk aliansi. Gadis berbaju merah akhirnya menoleh dan menatap Yi Feng. Untuk pertama kalinya sejak awal, dia benar-benar memfokuskan pandangannya pada Yi Feng. Matanya yang dingin tidak menunjukkan emosi apapun. Aku bilang, ayo. Yi Feng menunjuk ke arahnya, lalu ke dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mengaitkan kedua jarinya, bentuk aliansi. Bersama-sama, mari kita temukan. Ia memisahkan jari-jarinya, lalu dengan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, ia membuat gerakan berjalan ke arah luar, jalan keluar. Bibir wanita itu berkedut, tetapi tidak ada tanda-tanda geli di matanya. Lalu dia menoleh ke belakang, tetap diam. Ah! Yi Feng menghela napas panjang, tak berdaya dan putus asa. Akhirnya aku menemukan seseorang, dan ternyata dia bisu. Sambil berkata demikian, Yi Feng berjalan meninggalkan altar, merasa sangat kecewa. Pasir kuning menyapu, membuat pakaiannya berkibar. Dia memperlambat langkahnya di tengah angin kencang. Pada saat ini, sebuah suara tanpa emosi tiba-tiba datang dari belakang. Berapa tingkat kekuatanmu? Yi Feng pun menjadi cerah dan menoleh, menatap wanita itu dengan heran, ternyata kamu tidak bisu. Wanita itu tidak bereaksi. Wah, hebat sekali, kata Yi Feng sambil bergegas kembali, sekarang aku tidak perlu bersusah payah untuk berkomunikasi. Yi Feng berlari kembali dan berkata, perkenalkan, namaku Yi Feng, dan aku berada di level manusia abadi. Manusia abadi. Alis wanita itu sedikit berkerut, bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Mengingat alasan kedatangannya, Yi Feng tersenyum pahit, benar-benar tidak ingin menjelaskan, jadi dia mengganti topik pembicaraan, Nona, itu bukan bagian yang penting. Kuncinya adalah, haruskah kita bergabung untuk meninggalkan tempat terkutuk ini? Wanita itu terkejut mendengar kata-katanya. Lalu, suaranya keluar, diwarnai dengan ejekan. Pulau bayangan gelap, ruang di sini mengandung energi kacau, sehingga mustahil untuk berkultivasi. Di sini, tidak peduli apa tingkat kultivasimu, kau hanya bisa digiling perlahan hingga mati. Soal pergi, itu hanya hayalan. Dan kau, seorang manusia abadi, tidak perlu berjuang sia-sia. Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi memperhatikan Yi Feng. Dia melangkah ke samping, wajahnya menunjukkan sedikit senyum pahit dan keengganan, dan duduk bersila. Melihat ini, Yi Feng merasakan gelombang frustrasi membuncah di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Setelah beberapa saat, dia menutupi dadanya, wajahnya penuh dengan kepahitan. Sungguh kejam nasibnya. Bab 563. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yi Feng angkat bicara, menanyakan pertanyaan yang sudah jelas. Apa yang harus dilakukan? Gadis berbaju merah melirik Yi Feng. Dia menggelengkan kepalanya, seolah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Lalu dia menjauh. Yi Feng berdiri dengan tangan di pinggulnya, mengamati dengan serius sosok gadis berbaju merah yang menjauh sebelum mengikutinya. Aku pasti akan menemukan jalan keluar dari sini. Apa rencanamu? Katanya tegas. Tempat terkutuk ini adalah tempat ia dipindahkan setelah mengalami nasib terburuk dalam 8 kehidupan. Dia baru saja tiba di alam abadi dan sama sekali menolak untuk menunggu di sini untuk mati. Wanita di hadapannya, yang berada di alam abadi, pasti memiliki tingkat kultivasi di atas dirinya. Sekalipun kekuatannya tidak bisa digunakan di sini, dia pasti lebih mengenal alam abadi daripada dirinya. Jika dia dapat membujuk wanita di depannya untuk bergabung, menemukan jalan keluar pasti akan lebih mudah daripada pergi sendiri. Berjalan di depan, Jiang Zi bahkan tidak menoleh, hanya mengucapkan 2 kata dari mulutnya. Tunggu sampai mati. Ah, baiklah. Yi Feng menghentikan langkahnya, menatap punggung Jiang Zi. Dia terdiam sesaat. Jiang Zi juga berhenti dan menoleh ke arah Yi Feng, kekuatan tidak bisa digunakan di sini, dan kultivasimu hanya berada di level manusia abadi. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Yi Feng mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan menunggu kematianku. Jiang Zi tersedak. Aku tahu kultivasiku sampah, dan aku tahu kita tidak bisa menggunakan kekuatan di sini. Yi Feng perlahan menerima kenyataan dan menjadi tenang. Dia menatap Jiang Zi, bagimu, aku mungkin hanya orang tak berguna, tak ada bedanya dengan manusia biasa. Tetapi, saya tidak pernah mengandalkan kekuatan magis untuk hidup.
Selamat tinggal. Yi Feng berbalik dan pergi, sambil mengangkat tangannya untuk melambai pada Jiang Zi di belakangnya, sampai kita bertemu lagi. Lebih baik tidak mempunyai teman daripada yang terus-menerus menyebarkan kenegatifan dan menunggu kematian. Jiang Zi berdiri tak bergerak, memperhatikan sosok Yi Feng hingga menghilang di kejauhan. Setelah beberapa lama, Jiang Zi memalingkan wajah tanpa ekspresinya dan terus berjalan ke arah yang dipilihnya. Bertahan hidup tanpa menggunakan kultivasi. Berangan-angan. Bagaimana cara melarikan diri dari pulau bayangan gelap ini? Mimpi orang bodoh. Benar-benar mustahil. Sementara itu, setelah meninggalkan altar, Yi Feng menuju ke barat. Mengenai alasannya, berdasarkan intuisinya sendiri, ia merasa bahwa mungkin ada laut di sebelah barat. Di mana ada laut, bertahan hidup cenderung lebih mudah. Dia tidak menemukan laut, tetapi di tengah perjalanannya, Yi Feng bertemu dengan sekawanan serigala. Menyebutnya sebagai kawanan adalah tindakan yang berlebihan, karena hanya ada 3 serigala. Mereka bermutasi dengan cara yang sangat aneh. Pemimpinnya adalah seekor serigala berkepala 2. Di sampingnya ada 2 serigala, masing-masing dengan 1 kepala. Serigala alfa memiliki tanduk banteng, mata bersinar ungu, dengan surai dan cakar tajam. Mendeguk, perut Yi Feng tiba-tiba berbunyi. Ketiga serigala itu menatap Yi Feng dengan galak, memamerkan gigi mereka dengan air liur menetes dari sudut mulut mereka. Dia segera menutupi perutnya dan menjelaskan, "Kamu salah dengar, kamu salah dengar. Aku tidak ingin memakanmu." Memburu macan tutul dan membunuh elang di benua sungai abadi adalah sesuatu yang dilakukan manusia biasa. Ini adalah alam abadi, mereka yang bisa mencapai alam abadi, hanya sampah seperti dirinya yang tidak bisa menggunakan kekuatan yang akan berpikir untuk berburu di sini. Dia tidak akan berani, dia tidak akan berani. Akan tetapi, penjelasan Yi Feng tidak membuat ketiga serigala itu membiarkannya. Serigala alfa kini menatapnya tajam, tubuh depannya menunduk, sudah dalam posisi berlari cepat. Sambil menggeram pelan, kedua serigala di sampingnya diam-diam bergerak ke sisi Yi Feng, memotong rute pelariannya. Ketiga serigala itu mengepung Yi Feng. Jantung Yi Feng mulai berdebar-debar. Sial, apakah dia akan mati di sini hari ini? Diam-diam dia mencabut belati yang selalu dibawanya. Saat dia mencabut belati itu, masih ada darahnya sendiri yang telah mengering. Ia menjulurkan lidahnya, mengusapkannya ke bilah pisau. Setelah menjilati noda darah, ia mencengkeram belati itu erat-erat di tangannya. Pandangannya tajam bagai elang, tertuju pada 3 serigala di hadapannya, garang dan penuh tekad. Dalam sekejap mata, pada saat kritis ini, serigala di kedua belah pihak tiba-tiba menerjang untuk menggigit dengan kecepatan kilat. Serigala alfa juga meraung dan melompat, gigi-giginya yang tajam berkilau dingin saat menerkam ke arah Yi Feng. Tubuh Yi Feng miring ke satu sisi, lalu dengan cepat menebas dengan pisaunya. Dalam sekejap mata, ada 3 mayat serigala di depannya. 1 garis miring untuk masing-masing. Yi Feng, yang telah bersiap melarikan diri melalui celah menuju tempat aman, terhenti di tengah jalan. Dia siap menyerang sambil mundur ke tempat aman, menggunakan pertahanan sebagai serangan. Tanpa diduga, dengan gerakan naik turun tangannya, 1 tebasan menjatuhkan masing-masing serigala. Apakah itu saja? Saat Yi Feng tersadar, dia mencibir, hanya itu. Bab 564. Saya pikir mereka lebih kuat dari itu. Dia berjalan mendekat dan menendang mayat serigala alfa itu. Berpose begitu mengancam, kukira mereka lebih tangguh. Touch. Sambil berkata demikian, ia berjongkok dan mulai menguliti serta memotong daging. Yah, mereka bilang kultivasi tidak mungkin dilakukan di sini, gumam Yi Feng. Jadi kurasa hewan-hewan di sini tidak jauh berbeda dengan hewan-hewan di dunia fana. Pastilah lingkungan alam abadi berbeda, membuat mereka terlihat agak aneh. Yi Feng memotong daging dari ketiga serigala, menyiapkan sebagian untuk dimakan dengan membuat api, dan menyimpan sisanya di cincin penyimpanannya. Mengenai kulit serigala, Yi Feng dengan hati-hati menjaga kulit sang alfa tetap utuh. Angin dan pasir di sini terlalu kencang, pakaiannya sudah compang camping dan usang. Kulit serigala ini akan menjadi pakaian yang bagus untuk dikenakan dan melindunginya dari angin dan pasir. Setelah berurusan dengan daging serigala dan mengenakan kulit sang alfa, Yi Feng melanjutkan perjalanan ke arah barat. Angin kencang menderu, dan waktu pun berlalu tanpa batas. Siluet merah api muncul dari badai pasir.
Sosok itu semakin dekat. Wajah Jiang Zi pucat pasi, dia telah berjuang keras di Pulau Bayangan Gelap beberapa hari ini. Hewan-hewan yang selamat di sini semuanya telah dibaptis oleh kekuatan kegilaan. Walaupun manusia tidak dapat bercocok tanam di sini, hewan-hewan yang telah beradaptasi dengan kekuatan dahsyat itu mampu melakukannya. Dibandingkan dengan makhluk abadi, hewan-hewan ini bahkan lebih mengerikan. Setelah berkultivasi dalam kekuatan yang menggila, binatang buas ini menjadi buas dan haus darah. Jika ditemui, seseorang akan seperti seekor domba yang disembelih tanpa kekuatan kultivasi. Mengenai penggunaan kultivasi, ambil contoh situasi saat ini. Selama ini, ia telah menggunakan kekuatan spiritual untuk menghadapi hewan-hewan bermutasi yang ditemuinya, tetapi malah dibalas oleh kekuatan yang tak terkendali itu. Hal itu tidak hanya memengaruhi kultivasinya, tetapi satu gerakan yang salah dapat mengakibatkan kematian yang menyedihkan. Oleh karena itu, dia tidak berani lagi menggunakan kekuatan kultivasinya dan hanya mampu bertahan hidup melalui puasa bigu. Jiang Zi perlahan muncul dari badai pasir. Saat dia mendekat, dia melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Mayat yang berserakan di tanah bukanlah hal yang aneh di sini, karena itu biasanya sisa-sisa manusia. Namun saat dia melihat mayat para serigala bayangan, wajahnya tampak terkejut. Hewan-hewan lain harus menerima baptisan kekuatan dahsyat untuk bertahan hidup di Pulau Bayangan Gelap, bermutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Namun Shadow Wolves berbeda. Mereka lahir dan dibesarkan di sini. Setiap helai rumput, setiap batu, setiap hembusan angin, setiap butir pasir, bahkan setiap helai kekuatan dahsyat di Pulau Bayangan Gelap dapat membuat mereka lebih kuat. Di pulau ini, serigala bayangan adalah penguasa sesungguhnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa merekalah yang mengatur hidup dan mati semua makhluk di Pulau Bayangan Gelap. Kecuali konflik antar kelompok, hampir tidak ada kekuatan yang dapat menyebabkan kematian mereka di sini. Kalau terjadi pertikaian antar kelompok, Jiang Zi melihat sekelilingnya. Selain 3 mayat serigala, tidak ada yang lain. Dalam suatu konflik kawanan, pastinya akan ada lebih dari 3 tubuh serigala. Kalau bukan mayat, setidaknya harus ada jejak darah dari serigala bayangan lainnya. Namun di sini, hanya ada 3 mayat serigala dan noda darah. Mungkinkah? Sebuah pikiran muncul dalam benaknya, tetapi Jiang Zi segera menepisnya. Mustahil bagi siapapun untuk membunuh Shadow Wolves, terutama Shadow Wolf Sang Alpha yang ganas. Mungkin masih disebabkan oleh pertikaian kawanan serigala skala kecil, di mana mereka saling membunuh. Jiang Zi berjongkok, ingin memeriksa luka pada ketiga serigala itu. Sayangnya, saat dia mengangkat bulu 2 serigala, apalagi lukanya, sebagian besar dagingnya sudah terkelupas. Hanya tulangnya yang masih utuh. Sedangkan serigala alfa, bukan hanya dagingnya saja yang hilang, bahkan kulitnya pun ikut hilang. Melihat jejak masakan di dekatnya, Jiang Zi mengerti bahwa seseorang pasti telah ada di sini sebelum dirinya. Mereka telah memanfaatkan situasi tersebut, memakan daging serigala, dan bahkan menguliti serigala alfa. Jiang Zi menelan ludah. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia mengambil tulang-tulang dari tanah, pergi ke tempat api tadi berada, dan mulai bekerja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jiang Zi makan sampai kenyang. Hal ini memungkinkannya mempertahankan puasa bigu tanpa menggunakan kekuatan kultivasinya, memberinya waktu istirahat sejenak. Setelah beristirahat sejenak, dia bangkit dan berjalan menuju kejauhan. Angin kuning bercampur partikel pasir bertiup lewat, menyengat wajah Jiang Zi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pemuda yang sebelumnya mengatakan ingin meninggalkan Pulau Bayangan Gelap. Dengan kekuatan manusia abadi belaka, di Pulau Bayangan Gelap yang mengerikan ini, dia seharusnya sudah mati sekarang. Mengingat penampilannya yang ceria saat dia dengan bersemangat memintanya untuk bekerja sama dan meninggalkan Pulau Bayangan Gelap, Jiang Zi merasa sedikit murung. Meski hidupnya rapuh bagaikan rumput, dia tidak putus asa untuk bertahan hidup. Itu sungguh mengagumkan, sungguh. Tapi bagaimana dengan itu? Di antara tulang-tulang kering yang tak terhitung jumlahnya di tanah ini terdapat banyak sekali makhluk abadi tingkat tinggi, apalagi hanya seorang manusia abadi. Bab 565. Harus saya katakan, alam abadi benar-benar membuka mata seseorang. Karena pada saat ini, apa yang muncul di depan mata Yi Feng adalah lautan hitam.
Berjalan mendekat dan memandangi air yang hitam pekat itu, sejauh mata memandang, air itu tak berbatas dan luas. Rasanya seperti malam yang gelap gulita di mana Anda tidak bisa melihat tangan Anda di depan wajah Anda. Bisakah seseorang keluar dari laut ini? Baiklah, mungkin ada baiknya Anda mencobanya. Bagaimanapun, ia memiliki kartu as yang tersembunyi, itulah sebabnya ia mencari laut sejak awal. Jagoan itu adalah man-man yang amfibi. Melihat air laut hitam di depannya, Yi Feng merasa sedikit gelisah. Dia mengeluarkan man-man dari cincin penyimpanannya. Ayo, man-man, minumlah sedikit air dan lihat apakah ini beracun, kata Yi Feng sambil mengambil air dan mendekatkannya ke mulut man-man. Man-man perlahan menoleh, mata di ujung dua antena besar di kepalanya sedikit terkulai untuk melihat Yi Feng. Tanpa ekspresi, ayo, minumlah sedikit, uji apakah ini beracun. Yi Feng sekali lagi mendekatkan sendok penuh air hitam itu ke man-man, hanya satu teguk. Antenanya terangkat, tampaknya terlalu malas untuk melihat Yi Feng lagi. Kepalanya menunduk sangat perlahan, dan sesendok air masuk ke dalam mulut. Masih tanpa ekspresi, Yi Feng memperhatikan cukup lama sebelum akhirnya menghela napas lega. Sepertinya tidak beracun. Untung saja tidak beracun. Aku hanya takut kalau beracun, dan kau akan masuk ke laut dan mati karena racun. Mengembalikan man-man ke dalam cincin penyimpanan, Yi Feng mulai mendirikan kemah di tepi pantai. Dia sekarang yakin bahwa man-man dapat melakukan perjalanan di laut hitam ini. Tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan, dia benar-benar tidak tahu. Lagi pula, siput bergerak dengan cara merayap. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan, persiapkan makanan yang cukup. Dia tidak tahu seberapa besar lautan ini. Namun, sebelum datang ke alam abadi, dia tahu secara kasar bahwa alam abadi puluhan ribu kali lebih luas daripada benua sungai abadi. Bagaimana jika perjalanan laut memakan waktu terlalu lama? Jika makanan habis, mati kelaparan di laut akan sangat menyedihkan. Setidaknya, ia perlu menyiapkan makanan untuk 3 tahun. Kalau saja dia tahu, dia akan membawa dendeng sapi dari benua sungai abadi, tetapi siapa yang bisa mengantisipasi situasi ini? Sambil mengamati sekeliling pantai lagi, Yi Feng berpikir, karena airnya tidak beracun, ikan di dalam air itu pasti juga tidak beracun. Maka ia membuat tombak ikan dan dengan tekad bulat memasuki laut di tempat yang dangkal. Setelah berkeliling cukup lama, dia tidak melihat seekor ikan pun. Laut ini terlalu gelap. Aduh, sialan. Tepat saat ia masuk ke dalam air, betisnya terasa perih. Rasanya seperti digigit serangga kecil. Yi Feng segera meraihnya. Dia menangkap seekor ikan yang sangat jelek. Ikan itu berwarna hitam, sama sekali tidak terlihat di laut hitam. Ikan ini penuh dengan gigi tajam, matanya bersinar hijau. Ikan itu kini menatap Yi Feng, mulutnya mengatup dengan ganas ke udara. Barisan gigi tajam atas dan bawah bertabrakan dengan cepat, menimbulkan suara kakak, sangat mirip dengan keinginannya untuk menelan Yi Feng bulat-bulat. Yi Feng memandang ikan jelek itu yang menggigitnya dengan panik dari kejauhan, dan dengan jentikan tangannya, dia membanting ikan itu ke permukaan air. Mata ikan itu melotot, perutnya terbalik, dan ia langsung mati akibat lemparan Yi Feng. Itu mengapung di permukaan. Yi Feng mengambilnya dan melemparkannya ke dalam keranjang ikan yang telah disiapkan. Aduh, sialan. Tangisan lainnya. Yi Feng meraih lagi dan menangkap satu lagi. Sialan, betisnya, depan dan belakang, atas dan bawah, diselimuti oleh sensasi geli yang pekat, seolah digigit serangga kecil. Yi Feng tidak mau repot-repot meraihnya lagi. Dia hanya mengangkat kakinya. Sepasang kaki yang putih dan bersih, ditutupi rapat oleh ikan. Semua menggigit kaki Yi Feng dengan kuat. Hanya dengan kekuatan gigitan ini, kamu berani menggigit kakekmu. Yi Feng meletakkan keranjang di bawah kakinya. Dengan menggoyangkan kakinya, setengah keranjang sudah penuh. Dia mengangkat kaki lainnya dan menggoyangkannya lagi. Kunjungi untuk pengalaman membaca novel terbaik. Yi Feng berjalan menuju tepi pantai, sambil menggendong keranjang secara bergantian dan menggoyangkan kakinya. Saat ia mencapai pantai, ia telah mengisi lebih dari selusin keranjang dengan ikan. Dia menuangkan semua ikan ke pantai untuk dikeringkan, lalu duduk di tepi pantai dan merentangkan kakinya untuk memancing. Setelah itu, Yi Feng menghabiskan pagi harinya dengan memancing dan sore harinya dengan mengolah ikan.
Sebagian diasinkan menjadi saus ikan, sebagian dibuat menjadi sosis ikan, dan sebagian lagi dipotong-potong dan dikeringkan menjadi dendeng ikan kecil. Pagi lainnya pun tiba. Jiang Zi melihat laut gelap dari jauh. Dia tidak menyangka pengembaraannya yang tanpa tujuan akan membawanya ke laut gelap. Jiang Zi awalnya ingin pergi, tetapi penglihatannya menangkap sosok manusia di laut. Melihat orang yang hidup di pulau bayangan gelap ini sungguh tak terduga. Dia ragu sejenak, lalu melangkah maju. Lebih dekat sekarang, dia memperhatikan orang itu dengan saksama. Hanya saja pakaian orang itu aneh sekali, bagaikan orang liar yang seluruh tubuhnya dipenuhi rumbai-rumbai hitam. Rumbai-rumbai hitam menjuntai di sekujur tubuh. Dia melihat orang itu berjalan ke pantai, lalu melompat. Tiba-tiba semua rumbai hitam jatuh ke pantai. Hanya menyisakan tubuh yang telanjang bulat.